penyaliban itu tujuan nomor terjadi. satu mereka. Pas bangsa Roma, betul? Nah, Betul. betul Bukan sekali. bangsa Roma. Bukan bangsa Roma, dirampas bangsa Roma. Siapa bangsa Roma? Orang Roma itu saja termasuk untuk mengejar Dalilnya Yesus. begitu. Mereka takut bangsanya dirampas Roma sehingga mereka harus membunuh Yesus. Itu dalilnya mengatakan Sementara demikian. termasuk bangsa Roma juga yang membunuh Yesus. Iya. Makanya Romawi. makanya mereka takut bangsa mereka dirampas, maka mereka kemudian ingin membunuh Yesus supaya bangsanya tidak kekuasaan dirampas. Nah, berarti penyaliban ini adalah upaya untuk menghentikan agar orang tidak percaya Yesus. Betul? Bukan tujuan utama mereka itu, karena merasa terancam mereka. Loh, kan Makanya mereka berusaha untuk gimana? membatasi Yesus. Ya, Anda nggak paham. Iya. Ya Di sama, saya beri contoh lah. Saya beri contoh lah. Kristen sekarang dikejar-kejar karena kenapa? Takut mayoritas mereka itu terancam. Seperti kamu ini. Nggak Bukan karena ada nyambung, efek lain. nggak nyambung, Andi. Nggak nyambung. Sama. Nggak nyambung, nggak nyambung, Bang. Andi. Nggak nyambung, Anda ini nggak Makanya nyambung. gereja dibakar, Kristen dikejar-kejar. Karena kenapa? Agar Apa lah orang ini? rasa power itu ada. Apa lah orang ini? Nggak kebalik itu. Memang kembali apa? Di mana ada orang Memang Kristen kebalik dikejar-kejar? Di mana orang Kristen dikejar-kejar? Di mana? Lihat di TV lah. Kalau saya begitu dikejar-kejar. Aduh, parah dia di TV lah. parah lah. Keluar dari Indonesia, Bang. Kalau Anda nggak nyaman di negara ini, keluar. Tapi yang bakar-bakar gereja itu Di siapa? mana gereja dibakar-bakar? Di mana? Ada di TV. Nenekmu kiper. Mungkin kau sendiri yang bakar gerejamu. Habis itu kau fitnah kami. Lah, di mana ada gereja dibakar? Di TV, matamu soak. Mana ada gereja dibakar? Inilah kalian itu paling pandai memainkan sandiwara, paling pandai merasa tersakiti. Ya oke lah. Terus Fitnah lagi terus. bahas kita. Apa lagi? Sekarang supaya tidak banyak yang percaya Yesus, maka Yesus disalib. Berarti penyaliban itu untuk menghentikan misi Tuhan menyelamatkan banyak orang. Bukan itu tujuan utama. Loh, Itu yang gimana? saya bilang tadi. Karena mereka merasa terancam kekuasaan dan pengaruhnya. Bukan karena misi untuk penyelamatan orang, mereka halangi penyelamatan orang, tidak. Tapi mereka mengamankan diri agar kekuasaannya tetap. Justru karena itulah mereka tidak mau orang semakin banyak percaya kepada Yesus. Karena kalau semakin banyak yang percaya kepada Yesus, kekuasaan mereka akan lemah. Makanya mereka menghalangi orang-orang agar jangan percaya Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara membunuh. Berarti penyaliban ini adalah menghentikan misi Tuhan menyelamatkan manusia. Itu bukan tujuan utama mereka. Itu yang saya Ya katakan. Allah ya Jadi Karim. kamu memframing sepertinya itu tujuan utama mereka karena penyelamatan manusia dari Yesus. Tidak. Tapi tujuan utama mereka, prioritas mereka itu adalah mengamankan kekuasaannya. Ya Allah ya Karim. Dengarkan dulu kronologisnya begini. Yesus melakukan banyak mukjizat. Membangkitkan orang mati, orang lumpuh, orang buta disembuhkan. Nah, dengan pekerjaan-pekerjaan seperti ini, orang banyak percaya kepada Yesus. Betul? Ya. Ketika orang percaya kepada Yesus, memperoleh hidup kekal enggak? Ya. Nah, datang mereka tidak mau orang mendapat hidup kekal, tidak mau orang percaya Bukan. Yesus. Tidak, bukan itu tujuan mereka, makanya mereka menghalangi. Tidak, bukan untuk menghalangi orang untuk mendapat penyelamatan, tidak. Tapi misi, itulah yang saya bilang tadi, misi utama mereka itu adalah untuk mengamankan kekuasaan dan pengaruh. Apa? Makanya mereka Aduh, berbuat pusinglah saya. mencelakai Yesus. Pak,
Itu beda-beda loh. Kalau tujuan itu beda. Karena tujuan mereka itu sebenarnya mengamankan diri mereka sendiri untuk kekuasaannya bisa tetap langgeng. Supaya langgeng itu apa yang mereka harus lakukan? Makanya mereka melaksanakan segala cara, termasuk rencana membunuh. Karena untuk menghalangi supaya orang-orang itu tidak terpengaruh dan mereka Ya ditinggalkan. iya, itulah Nah, mereka tidak mau itu. maksudnya. Berarti mereka menghalangi orang untuk memperoleh hidup kekal. Maka Yesus dibunuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mereka enggak begini. Dirubah lagi. Mereka tidak tahu, mereka masih belum tahu bahwa misi Yesus itu adalah untuk beroleh hidup yang kekal. Baru ditahu kemudian setelah Disalib. beberapa tahun ada pengikut-pengikutnya, murid-muridnya menjelaskan. Nah itu pada waktu sezamannya yang ada di pikiran mereka adalah Yesus ini mau memberontak, mau membuat kekuasaan mereka berkurang. Nah itu dalam pikiran mereka. Latar belakang mereka ingin membunuh Yesus itu karena mereka melihat orang-orang semakin banyak percaya kepada mukjizat yang dibawanya sebagai tanda kenabiannya. Iya. Nah, dan akhirnya tujuan mereka itu sehingga dengan banyak percaya mereka akan ditinggalkan kan? Iya, Dibelakangkan betul. sehingga kekuasaan mereka berkurang. Nah, Nah. itu tujuan mereka itu sebenarnya mengamankan kekuasaan mereka. Iya, Mengamankan pengaruh mereka. Dengan mengamankan kekuasaan mereka, maka mereka menghalangi orang memperoleh hidup kekal. Mereka tidak terlintas untuk memperoleh hidup yang kekal. Mereka tidak ada dalam pikiran mereka itu waktu mereka mau berbuat itu kepada Yesus, tidak ada terlintas dalam pikiran mereka supaya orang-orang ini nanti tidak beroleh hidup yang kekal. Bukan itu yang ada dalam pikiran mereka. Oke. Nah, sekarang ketika mereka berhasil menyalib Yesus, apakah misi menyelamatkan manusia di mana Yesus diutus untuk menyelamatkan manusia itu gagal? Gimana? Apakah misi untuk menyelamatkan orang agar memperoleh hidup kekal itu gagal? Dengan menyelipkan. Iya, maka gagal misi penyelamatan. Dengan Yesus. Tidak. Lalu bagaimana caranya orang bisa memperoleh hidup kekal kalau Yesusnya sudah disalib? Memperoleh hidup. Maka tujuan Yesus sebenarnya turun ke bumi ini adalah karena kenapa banyak dosa yang telah diperbuat manusia dan tidak. Mulai masuk ke doktrin blow on. Tadi Yesus itu orang memperoleh hidup keselamatan karena percaya kepada mujizatnya. Orang peroleh hidup kekal. Dihentikan misi itu. Dihentikan misi itu dengan dia disalib. Maka setelah disalib tidak ada lagi keselamatan. Definisi percaya apa dulu? Percaya meyakini bahwa Yesus ini adalah utusan Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Nah, terus apa yang dikatakannya itu mereka lakukan. Yes. Apa yang dilarang mereka lakukan karena kepercayaan. Yes. Nah itu. Nah, sekarang orang-orang ingin percaya Yesus tidak bisa lagi karena sudah disalibkan. Ya. Betul? Makanya ada para rasul. Aduh, mulai lagi ngaco. Yesus setelah disalib, siapa lagi yang mau dipercaya? Ya ada para rasulnya. Ada nggak dalilnya? Yang menyebarkan. Ada nggak dalilnya? Aku mengutus murid-murid Yesus. Siapa yang percaya kepada murid Yesus tidak binasa? Ada nggak dalilnya? Kalau punya murid itu tidak harus dalil. Karena kenapa? Murid-murid itu menyebarkan. Oh mama Ya, kenapa semua harus dalil? Karena kenapa? Untuk menyebarkan berita sukacita itu. Makanya ada tentang penyaliban. Ke-11 murid. Sukacitanya penyaliban bahwa kita ditebus dosa kita dengan darah di atas salib gitu. Nah, gini cuma. Gini. Nggak nyambung. Penyaliban itu adalah misi menghentikan misi penyelamatan Yesus. Penyaliban itu adalah pekerjaan iblis untuk menghentikan misi penyelamatan yang Yesus lakukan. Sudah. Jadi salib itu menghalangi orang selamat, bukan menyelamatkan. Catat itu, Pak.
Sebentar Bang, Salah, gimana? Saya salah. mau meluruskan Iya. lagi Bang. Salah. Iya, silakan Bang Randy, silakan. Salah, Ini salah. saudara kita Randy dari Saya udah Katolik, silakan. ya Pak, ini saya mohon maaf juga Pak ya. Masalah pembakaran gereja itu mungkin saya juga sedikit meluruskan Bang ya. Bukan berarti bukan saya harus membela ini membela itu. Saya mau meluruskan Pak ya. Iya, iya. Sekarang Ya, karena sepengetahuan berita saya, di TV. ya berita di TV Pak ya. Saya sendiri Kristen Pak ya. Tidak ada yang mau membakar saya atau mengejar-ngejar saya Pak. Tidak ada Pak. Karena apa? Kita seorang orang yang Kristen harus tahu etika Pak. Etika tata krama dalam beribadah. Sekarang begini, kita mau mendirikan sebuah ibadah, kita tidak ada izin RT RW Pak. Terkadang Pak, saya ngelihat tidak ada sepengetahuan RT dan RW pemerintah setempat dan melakukan ibadah. Seharusnya dalam melakukan ibadah itu pakai etika lah. Pak, saya mau minta izin mau melakukan ibadah Kristen di sini. Lebih bagus begitu. Itu sudah dilakukan sama teman saya, dia selalu meminta izin untuk beribadah. Dan itu tidak ada gangguan dari pihak Muslim kok. Tidak ada, Pak. Selama ini saya Kalau baik-baik begitu saja. Malah saya penjelasannya kan, kalau di TV ini kan nggak Ya. ada penjelasan kayak gitu. Ya, itulah Pak, seperti itu. Jadi terkadang kan media kan tuh hanya bisa mencampur aduk supaya ada kebencian, Pak. Ya, mencampur aduk supaya ada kebencian. Tapi kalau kita lihat orang yang telisik benar-benar dari pemerintah, dari apa orang warga setempat, banyak yang bilang dari warga mereka ngomong, kenapa orang Kristen mau bikin ibadah tidak meminta izin dulu ke RT atau RW setempat, Pak. Itu, Pak. Nah, sedangkan saya juga memutar lagu yang Kristen-Kristen, tidak ada yang protes, Pak. Ya, itulah yang sepengetahuan saya ya, yang saya hidup di daerah, malah saya hidup sendiri sini. Karena Saya di ruang berarti lingkup. nah itu begini. Karena Ya. tidak ada izin, berarti ribut, berarti karena rasa kenapa tidak dilarang bagus-bagus. Ya, seperti begini, Pak ya. Jadi terkadang itulah kita, orang sebagai orang Kristen itu kan ada kata kasih, Pak. Mengasihi orang lain, mengasihi sesama, Pak ya. Nah, sebaiknya kenapa kita melakukan ibadah itu seharusnya kita buka open bahwa kita itu akan membuat ibadah. Jangan takut. Kenapa harus takut? Kalau untuk membuat suatu jalan-jalan yang benar, itu jangan takut. Karena orang Islam juga saya tahu, mereka tidak pernah melarang-larang ini itu buat orang Kristen. Saya juga sama, saya ngerasain. Tidak mereka melarang saya ke gereja, Pak. Malah mereka bilang, Ren, kamu ke gereja, Ren. Kesian nanti kamu gimana. Nah itu, Pak. Mereka malah Muslim yang bilang begitu. Tapi saya bilang, saya bukan tidak mau ke gereja, saya mau kepingin orang jadi benar dulu, Pak. Itu. Jadi kita jangan terlalu mendoktrin dengan kata-kata di TV yang seperti yang terjadi seperti sekarang. Palestina dengan itu terlalu banyak membingungkan orang kan, Pak ya? Iya, iya. Ya. Iya, iya. Ya itu. Jadi akhirnya ditanamkanlah suatu kebencian kepada Israel, ditanamkan kebencian kepada Palestina, ya kan? Kenapa? Padahal betul, sama-sama betul. kita itu umat. Nah, kita itu umat Iya, Tuhan, iya, Pak ya. betul. Ya, berasal dari satu Tuhan. Ya, Nah, akhirnya kadang berita berkembanglah ini semua. yang memicu kita. Kadang berita ini yang memicu kita sepertinya anti. Tapi Ya. kalau ada penjelasan apa kan lebih ini kan? Iya, betul itu, Pak. Jadi otomatis saya juga, Pak ya, otomatis, Pak ya, sampai mereka heran bilang, kok kamu Kristen tapi seperti Islam, Pak? Karena kan apa yang diajarkan Yesus saya ikutin, Pak. Iya, iya. Ajaran Yesus apa? Mengasihi, Pak. Jangan kita uring-uringan Betul. marah dengan apa semua kita menunjukkan. Jadi akhirnya begitu orang yang mau masuk ke Kristen, jadi takut, Pak. Karena apa? Belum apa-apa sudah marah. Ya kan, Pak ya? Nah, kita kalau mau menginjili tentang kekristenan, kita harusnya tenang, Pak. Tidak usah perlu khawatir, tidak perlu apa, nggak usah marah-marah, nggak usah ini. Kita ketahuan, Pak. Disitulah kelihatan iman Kristen itu kelihatan seperti itu, Pak. Ya kan? Bapak harus tenang. Kita sama saya dari tadi melihat, kan saya tidak protes apapun. Ya, tidak protes ini. Karena apa? Kita sama-sama berdiskusi ini, Pak. Sama-sama belajar, Pak. Iya, iya. Ya, Pak ya? Iya, iya, iya. Iya, itu. Betul. Sama-sama belajar, Pak. Jadi tidak ada manusia ini Oke. paling pintar sedunia, Pak. Itu, Pak. Betul, Jadi betul. kita Semuanya perlu belajar. betul. Nah, sebagai Betul. umat Kristen, kita harus saling mengasihi, Pak. Meskipun mereka membenci, Iya, iya. tapi kita kasihi. Itu.
Apa yang Betul, dikasih betul, betul. pipi kiri, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Iya kan? Nah, itulah ajaran Ya, ya. Yesus. Makanya Pak ya, saya mohon maaf dengan kita sebagai umat Kristen harus mengajar tentang Yesus yang sebenarnya itu siapa. Itu Pak. Betul. Dan mengikuti Kita ajaran-ajarannya harus dia, Pak. mengikuti ajaran Yesus. Ah, itu Pak. Jadi Oke, seperti oke. itulah maksud saya. Oke, makasih ya. Oke, gitu. Terima kasih ya. Itu Pak. Itu, Infonya. Terima kasih. Betul Pak. Iya. Oke. God bless you. Terima kasih. God bless you Pak. God Karena bless you, Pak. selama ini terlalu dihantui dengan kenapa harus begitu, kenapa harus begitu. Betul. Oke. Jadi supaya kan Bapak juga jadi tenang. Apa yang diobrolkan sama saya ketenangan itu Ya, ada, ya. Pak. Karena kita kan Bapak tidak di daerah itu kan, hanya kita dengar-dengar info, berita itu Ya, aja. betul. Betul, Pak. Sama saya juga di Manado juga, Pak ya. Di Manado Ya. juga waktu itu semuanya kebanyakan mayoritas Kristen, Pak. Ya, Ya, lebih enak mayoritas kalau Kristen. sama ini. Kalau kami di daerah ini, banyak teman saya, keluarga saya pun ada Islam. Keluarga saya Ya. ada Islam. Tapi itu yang saya rindukan, kenapa bisa kami kompak di keluarga, kenapa di sana gontok-gontokan? Ya, itulah. Seperti yang kadang-kalanya Nah, itu itu kan. terlalu dilebihkan, Pak. Iya. Terlalu dilebihkan, Pak. Istri Ya, jadi istri dari Islam, dan mereka saling keyakinan masing-masing. betul. Dan bukan Jadi hanya gini, Pak, satu ya. orang, ada sampai 5 orang itu. Mereka Ya, jadi kita- melaksanakan keyakinan masing-masing. Betul, Pak. Jadi gini, Jadi Pak, ya. kenapa Saya juga bisa sama. kami rujuk di keluarga? Kenapa kalau Karena ada ada Islam Muslim. pertemuan kami bisa rujuk Islam, Kristen, Ya. kami membaur. Hanya saja ada betul itu, Bu. batas-batasnya kan. Tapi tetap Betul. sebagai keluarga ya gabung ke masalah. Kenapa Betul, Pak. harus di Betul, sana betul. itu kamu Kristen, kamu Hindu, kamu bukan? Kenapa tidak bisa kita bersaudara? Agama ya agama. Betul. Itu kan? Betul. Oh iya. Iya, karena kita Kalau agama satu, itu, kita dalam kalau agama itu kan keselamatannya jiwa. Ya kalau dia Betul. di situ dia mau selamat jiwanya, kenapa harus dipaksakan? Kenapa harus didiskreditkan dia? Nggak usah. Ya. Di mana kepercayaannya ya udah. betul. Jadi Seperti itulah yang juga, saya Pak, ya. rindukan. Tapi saya masuk di komal-komal yang lain, kebanyakan kebencian yang ada. Kebencian anti. Kenapa nggak bisa ini ya? Kamulah agamamu itu, tapi kita tetap bersaudara. Mari kita konsultasi. Kenapa harus kita menghajar? Begini, kenapa harus begini? Ya, kalau dia misalkan menuhankan pohon, ya silakan aja. Kenapa pohon itu Betul, berdaun? Kenapa kau tuhankan? Ya, kenapa harus dicungkil itu? Ya imannya kan, Iya. jiwanya yang diselamatkan, bukan jiwa kita. Ya. Jadi gitu, Pak. Itu ya. yang saya Jadi rindukan. Biar keimanannya, tapi kita tetap satu, kita tetap konsultasi, kita tetap kawan, kita tetap sahabat, kita tetap keluarga. betul, Pak. Itu Makanya yang kan saya ada kata inginkan. Yesus sudah bilang. Tapi kebanyakan setiap masuk komal, ya serang menyerang. Kenapa harus begini? Ya, itulah, Pak. Ya imannya Makanya kan itu lah. saya masuk. Kita iman. Oke. Maksudnya saya juga kan gini, Pak ya, dengar Pak ya. Jadi sebagai umat Kristen, Pak ya, kita jangan iman jadi sebesar biji sesawi, Pak. Ada Iya, kan, Pak? iya. Kata-kata Yesus, jangan Ada. jadi iman sebesar biji sesawi. Makanya itu, sebagai pengikut Kristen, Bapak itu kan pengikut Kristen, pengikut Kristus, Pak. Ya. Ya, otomatis ikuti apa yang diajarkan Yesus, Pak. Betul. Ya, itu aja. Betul. Ikuti. Kira-kira kalau di Bang Juma juga mengikuti Nabi Muhammad, ikuti ajaran Nabi Muhammad. Nah, yang Karena susahnya, makanya ada sentimen selek. Kalau saling Ya. gontok-gontokan. Itu kenapa ini tidak benar ini sama kok lebih tahu. Makanya saya tidak ini ke Al-Quran karena memang saya tidak tahu dan saya tidak mau tahu karena kenapa bukan kepercayaan saya. Betul, Kenapa betul. harus saya congkel-congkel? Ya. Tapi Nggak begini, Pak ya. boleh. Ya, jadi Ya. supaya kita sama-sama enak, Pak ya. Kita semua itu harus saling diskusi, Pak. Pengetahuan Al-Quran Betul. itu gimana? Pengetahuan Yesus itu gimana sesungguhnya? Kalau diskusi ini kalau soal keimanan ya karena berbeda saling kitab.
kalau diskusi itu kita mendengarkan penjelasan kitabnya. Kita bukan bantah. Ya kan? Kalau saya bantah, misalnya kitab si Zuma, saya bantah. Berarti seakan-akan saya menyalahkan kitabnya. Tidak benar kitabmu. Ya, siapa tahu benar kitabnya. Karena ya kita tidak tahu di dunia. Tapi kalau kita beriman, ya kita ikuti. Tapi jangan salahkan kitab orang lain. Betul. Iya kan? Nah iya, karena kitab ini adalah menuntun jiwa kita untuk keselamatan. Kalau memang saya percaya di kitab saya, jiwa saya selamat, ya kenapa harus diganggu orang lain? Begitu juga orang lain. Kalau saya bicarakan tadi, di keluarga saya ada Islam. Saya tidak menyinggung kamu hak begini agamamu. Tidak boleh, kena harus pindah. Tidak. Karena kenapa? Dia yakin di agamanya, ya udah. Paling-paling saya tanya, bagaimana menurut kitabmu ajaran ini? Begini. Ya saya tidak mendebat. Ya memang itu ajarannya loh. Keimanannya. Ya, jadi gini Pak. Ya, jadi apa yang diajarkan Islam adalah hukum kasih, Pak. Sama kayak Kristen juga. Apa yang diajarkan Kristen adalah Yesus, yang diajarkan Yesus adalah kasih. Jadi Islam dengan betul. ajaran Yesus itu adalah hukum kasih yang dipakainya, Pak. Artinya, kenapa ada kata Islam seperti Bang Juma bilang tadi, ada damai sejahtera, Pak. Ya, damai sejahtera itu dari Islam. Dikontekskan ke dalam arti bahasa Indonesia adalah damai sejahtera. Sedangkan Indonesia juga sama. Kristen juga bilang damai sejahtera bagi kamu semua. Nah itu kan Pak ya. Jadi kita di semua situ bedanya. Di sini. Ya itu, mungkin ya. Si Zuma mengklaim itu dari Islam. Kami juga Kristen mengklaim bahwa damai sejahtera itu dari Kristen. Nah saling nggak ketemukan karena saling bertahan kan. Oke. Jadi ya udahlah kalau memang kata itu dari agamanya, saya juga yakin ya udah jalan masing-masing. Ada hal yang menarik, saudara, ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jangan kau memberikan mutiara kepada anjing, barang kudus kepada mutiara kepada babi, barang kudus kepada anjing. Itu Yesus menegaskan yang hak-hak, batil-batil. Jadi kita tidak mengatakan semua berjalan, tidak bisa. Misi penyelamatan itu harus terjadi. Misi penyelamatan itu harus terjadi. Apa yang diperjuangkan oleh para nabi itu harus diperjuangkan. Nah, sedangkan ketika Anda ingin mengatakan bahwasanya tidak bisa, kita nggak usah, jalankan aja masing-masing, bukan kayak begitu. Andai saja Kristen itu menjalankan agamanya tanpa nikung, silakan aja. Seperti Hindu, Buddha, mereka eksis menjalankan agama mereka tanpa mereka menampakkan rasa ingin muncul, tampil seperti Islam. Berbeda dengan Kristen, Pak. Kristen itu mengajarkan ajarannya dengan membungkus diri mereka ke Islam-Islaman. Gitu loh. Dasarnya apa? Sekarang kitab Anda sebut dengan sebutan Alkitab, bukan? Ada apa? Kenapa harus menyebutnya dengan Alkitab? Memangnya Alkitab kenapa? Ya, Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran. Wah, nah itu kan, itulah. Jadi, itulah apa? Anda ingin tenang karena Anda merasa nyaman dengan mengambil istilah Al-Quran. Anda setelah mengambil barang orang, Anda ingin hidup tenang, jangan saling mengganggu setelah Anda merampok. Setelah mengambil punya kitab orang. Itu kan bahasa Indonesia. Kitab itu kan bahasa Indonesia. Kata siapa? Kata siapa kitab itu bahasa Indonesia, Pak? Aduh, lihat di KBBI lah. Sekarang boleh nggak dikatakan kitab matematika, kitab fisika? Buku itu adalah buku kitab. Bahasa Indonesia. Kitab itu bahasa Arab. Alkitab itu bahasa Arab. Kitab Alkitab tapi ada bahasa di KBBI loh. Ada di KBBI. Kalau memang di bahasa Arab, kenapa harus dimasukkan di KBBI di kamus? Sekarang KBBI itu kapan dibentuk? KBBI itu kapan? KBBI itu belakangan muncul. Kristen lebih dulu mengambil istilah Al-Quran. Sederhananya begitu. Coba kalau orang Kristen menggunakan istilah bahasa Yunaninya aja, ngapain menggunakan istilah-istilah Al-Quran? Ya aman. Kita tidak. Jangan kita melarang orang menggunakan bahasanya sendiri. Kami orang Indonesia, Kristen yang ada di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia itu ya tidak ada yang melarang karena bahasa Indonesia. Sekarang
Coba bagaimana Anda bisa mengatakan kata Alkitab itu adalah bahasa Indonesia? Coba. Ya ada di KBBI, kitab itu kan buku. KBBI itu muncul belakangan, Pak. Loh. KBBI Kamus Tapi itu Bahasa kan Indonesia itu baru muncul tadi pagi. Indo Orang Kristen sudah ahli menggunakan, kamus. kemudian di abad ke-17 istilah Al-Quran masuk di dalam Bible. Itulah kalian, ketika umat Islam angkat bicara, kalian merasa tersakiti. Kalian tidak sadar. Kenapa kalian dihentikan di beberapa sudut kota ketika kalian kebaktian? Karena kalian menghujat Islam. Coba ya, menghujat apa? coba nih. Ya, memang kalian nggak pernah sadar. Kalian tidak sadar karena Islam itu begitu pengasih, begitu penyayang dengan kalian. Cobalah. Apa menghujatnya? Anda kebaktian. Anda menyanyi suara lantang di tengah kompleks mayoritas umat Islam. Apa nyanyinya? Pada mulanya bumi kosong belum berbentuk, roh Allah melayang-layang. Apa Anda enggak merasa kalau sedang menyakiti kami? Dalam hal apa? Ya, belum sadar-sadar juga. Itulah kalian. Kalian melakukan sesuatu yang sangat mungkar, sangat menyakiti hati umat Islam, tapi kalian tidak pernah sadar. Iya, dalam hal apa? Coba. Yang Anda sebut tadi itu Allah, itu siapa? Ya Allah. Nah, itu Tuhannya siapa? Yang menciptakan langit dan bumi. Itu Tuhannya siapa? Yang menciptakan. Itu Tuhannya siapa? Ya Tuhan. Hah? Ya Tuhan kami juga. Dari mana Anda Tuhan mengambil kami, kata Tuhan. Allah itu? Dari mana? Bahasa Indonesia. Nenekmu kiper. Itulah kalian selalu begitu. Kata siapa? Kata Allah itu bahasa. Allah itu bukan bahasa. Allah itu nama. Nama itu tidak punya bahasa. Allah itu cuma berasal dari bahasa Aramaik. Allah. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Ketika Anda berbicara kata Allah, di mana kemudian Anda bisa memahami bahwa terjemahan Bible itu diterjemahkan ke dalam bahasa Aramaik? Ya, rumpun Aramaik itu kan termasuk Ibrani. Bahasa kitab Anda itu dari Belanda diterjemahkan ke dalam bahasa Aramaik atau ke bahasa Indonesia? Ya dari bahasa Aramaik dulu lah. Aduh, pandai kali lah. Memang kalau penjajah itu mentalnya nggak bisa hilang. Wah, penjajah apa hubungannya? Kata Allah itu adalah nama Tuhan umat Islam. Tak ada Allah, tak ada Allah. Ya, kami tidak mengganggu. Kalau memang kalian itu mengaku bahwa itu nama Allah kalian, ya silakan. Tapi Allah juga di Kristen, Allah Tuhan Allah itu berasal dari Aramaik Allah. Coba tunjukkan dalilnya kepada saya. Tunjukkan dalilnya kepada saya dalam bahasa Aramaik. Dalam kitab Anda itu ada Allah. Cepat. Tunjukkan. Dari situ asalnya. Tidak dari situ ada asalnya. Pandai-pandaian kau. Tapi Tidak ada. menurut saya, Tidak ada, Bang. Tidak ada. Allah umat Islam itu adalah Allah SWT. SWT itu gelar. SWT itu singkatan dari Subhanahu wa Ta'ala, Maha Suci, Maha Tinggi. Nah, itu gelarnya. Sekarang ketika Anda bertanya, baru lengkapnya nama Tuhan kalian itu Allah SWT. Astagfirullah, pandai-pandai memang penipu begitu. Karena Allah Milih ini- orang karena diambil, Allah ini adalah setelah bahasa ketahuan, bukannya merasa bersalah, malah ngotot. Setelah ketahuan. Coba, bisa nggak saya? Allah itu bahasa Indonesia. Astagfirullahaladzim. Bahasa Indonesia. Coba buka KBBI. Allah itu bahasa Indonesia itu di mana tertulis KBBI? Pandai-pandaian. Memang beginilah kalau mental penjajah. Gini. Rampas punya orang, setelah punya orang dimiliki, dia merasa dia punya hak. Dengan berbagai macam tipuan mereka gunakan. Kalian kalau bertanya, kenapa umat Islam membahas agama kalian? Ya itu tadi. Karena kalian mengambil istilah-istilah Al-Quran dan menempatkan pada tempat yang tidak semestinya. Itu. Orang Hindu melakukan enggak? Enggak. Orang Buddha melakukan enggak juga. Yahudi melakukan enggak. Hanya orang Kristen ini ya yang paten kali. Karena memang misinya adalah untuk mengkristenkan Indonesia. Maka istilah-istilah yang digunakan oleh penduduk mayoritas, mereka gunakan untuk mengelabui, untuk berpura-pura. Coba kalau misalnya Anda kan melihat di dalam Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, karena kita sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati, orang yang mati di atas tiang salib. Berarti Yesus kan terkutuk.
Di dalam Al-Quran dikatakan, di dalam kaidah Islam mengatakan, ketika kami ingin membaca Quran, maka kami bertaus, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari makhluk yang terkutuk. Tuh. Boleh nggak kami minjam kata Yesus? Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Boleh nggak? Bukankah dalam Galatia 3 nomor 13 Yesus terkutuk? Karena dia disalib mati terkutuk. Kami pinjam dong. Anda tidak boleh marah. Karena di dalam kitab Anda Yesus terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Disebut sebelumnya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Kenapa? Anda baca Matius 28 nomor 19. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia, termasuk Islam, untuk menjadi pengikut Kristus. Kami berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Sama dulu. Ini masalah penamaan. Boleh nggak kami umat Islam membawa bahwa kami berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk? Sakit nggak hati kalian tuh? Ya terserah kalian lah, karena kami tidak mau peduli. Terserah kalian, terserah kalian, karena kami tidak lakukan. Tidak mungkin umat Islam melakukan hal bodoh seperti itu, nggak mungkin. Tetapi kalian berani mencomot nama Tuhan umat Islam tanpa Anda memikirkan bahwa umat Islam itu tersakiti dengan sangat-sangat dengan kalian menggunakan kata Allah itu. Untung saja umat Islam itu diajarkan untuk pengasih. Kalau tidak, habis kalian kami kunyah. Penghinaan kalian terhadap Tuhan kami itu sangat luar biasa. Mengambil kata Allah, kalian dudukkan dalam kitab kalian yang adalah Theos, dengan serampangan, dengan seenak perut kalian, tanpa merasa berdosa. Kita sampaikan pun masih sempat-sempatnya bela diri. Oh, itu kan dari Eloah, Alaha. Dalilnya mana? Tak ada dalil. Itu kan bahasa Indonesia. Mana dalilnya? Tak ada dalil. KBBI menjelaskan kata Al-Ilah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama Tuhan, bukan gelar Tuhan. Nama Tuhan, bukan gelar Tuhan. Gitu. Nah inilah, kalau kalian bertanya, kenapa kemudian Islam membahas-bahas? Ya itu karena kalian ngikut duluan. Kalian jumlahnya cuma berapa persen ya? 6%. Itu pun dibagi-bagi lagi. Paling Katolik itu 3%. Kristen Protestan itu 2%. Yang lainnya 1%. Kami yang 78% ini begitu sabarnya melihat kelakuan kalian. Nah, kenapa sering terjadi ada keributan? Karena itu nyanyi-nyanyi, nyebut Allah, kita turun ke bumi, Allah mengambil rupa manusia, Allah mati di atas salib untuk menebus dosa kita. Orang Islam mendengarkan itu sakit kali. Allah turun ke bumi, mati di salib, menebus dosa. Sakit kali hati kami. Tapi kami sabar. Tapi sekiranya Anda mengatakan Theos turun ke bumi, mengambil rupa manusia, Theos mati dengan taat di atas salib, Theos menyalib diri untuk dosa dunia, silakan aja. Kami tidak marah. Tidak ada tendensi, tidak ada kemudian hak kami untuk marah. Negara menjamin setiap pemeluknya untuk menjalankan agamanya. Tapi masalahnya kalian mengambil Tuhan kami. Kalian dudukkan pada tempat hina dalam agama kalian itu. Jangan hanya mendengarkan saja saya lah. Nah, paham tak itu? Kutanya dulu kau. Paham tak kau? Enggak. Itu kau memang agamamu agama kopra. Kau setan memang, kau setan, kau iblis. Memang kau iblis. Tuhannya umat Islam kau ambil, kau comot, kau gunakan pada tempat yang tidak seharusnya. Begitu aku jelaskan, paham gak kau? Enggak. Memang dompa lah kau. Inilah kalau orang manusia lahir dari sperma babi begitu. Dari sperma babi jadi orang begini. Gak sadar Tuhannya umat Islam dihinakan di agamanya. Gak sadar, malah merasa dia yang punya hak. Nah, makanya kurangi makan babi supaya anakmu tidak lahir dari sperma babi. Nanti karakternya kayak kau. Ya, karakternya kayak kau nanti. Tuhannya umat Islam diambil. Enggak. Kau sadar enggak? Udah dijelaskan panjang lebar. Enggak.
berarti kau kambing. Berarti kau kerah, berarti kau monyet. Udah dijelaskan kau nggak ngerti juga, berarti kau monyet. Dah titik. Malas saya diskusi dengan monyet. Dari tadi kau framing saya dengarkan. Wah, ini aja, aku itu ada keluarga aku juga Islam. Emang kenapa kalau ada keluarga Islam? Kau bebas menghina gitu. Tadi bawa-bawa gereja dibakar, Kristen pingin kali ku robek mulutnya. Umat Kristen dikejar di mana? Dasar binatang. Kau lihat sana di Papua sana. Lihat sana di Papua tuh. Siapa yang melakukan itu? Paling jago sandiwara, paling jago. Paling terzolimi. Itulah sperma babi jadi orang kayak gitu. Ku tanya kau baik-baik, kau paham dah itu? Kau paham gak? Kau paham gak? Nyak. Jadi lehermu yang besar kayak leher beton itu dari tadi itu ngomong itu apa? Dari pantat itu yang keluar dari mulutmu, bukan dari kepalamu. Udah dijelaskan, sabar-sabar aku mendengarkan. Ngomong berdua ngomong ya. Untung kalian minoritas di negara ini. Kalau kalian mayoritas, kami ragu apakah anak-anak kami masih bisa berjalan dengan santai ke masjid. Kami ragu apakah kami masih bisa berpuasa di negara kami sendiri kalau kalian yang mayoritas. Bahkan kami ragu bisakah kami sholat kalau kalian yang mayoritas di Indonesia ini. Cuma jangan banyak bicarakan. Nah, itu coba. Coba lihat, naik langsung emosi. Bagaimana kalau kalian mayoritas di Indonesia ini? Masihkah kami bisa kemudian ke masjid untuk sholat? Kami ragu. Sebab yang ada dalam hati kami hanya kebencian. Sejak Indonesia merdeka kami mayoritas, kalian hidup tenang di tengah-tengah kami. Tapi kalau dibalik, dari kalian yang jadi presiden, dari kalian jadi gubernur, dari kalian semua memegang kekuasaan di Nusantara ini, kami minoritas. Kami ragu masihkah kami bisa membaca Quran. Sedangkan kalian minoritas tidak diapa-apain, ngaku framingnya minta ampun. Jangan kayak gitu. Kalau sudah disampaikan itu kau sadar itu. Kenapa kita berdebat? Kenapa Islam membahas agama lu? Karena agama lu yang menyerempet duluan masuk ke agama kami gitu loh. Kalian berasal kitabmu itu dari Yunani, bahasa Yunani. Kenapa nggak gunakan bahasa Yunani? Kenapa harus menggunakan bahasa Quran? Kenapa harus berpura-pura mengelabui? Kenapa harus mempraktekkan ajaran Paulus? Ajaran Paulus memang kan suka berpura-pura, mengelabui, ya. Kemudian dengan cara-cara palsu, Filipi 1:18, dusta dalam segala hal. Memang diajarkan di agamamu, tapi janganlah terlalu berlebihan kali. Jangan terlalu berlebihan kali, meskipun di agamamu dibolehkan dalam segala hal. Demi untuk mengajarkan Yesus, maksud mengelabui, berpura-pura, propasis, dengan cara palsu, diajarin. Tapi janganlah begitu kali, karena kami sabar, kalian seenak perut, jangan juga kayak gitu. Biarpun film India kalau berlebihan itu juga nggak baik. Film kartun kalau berlebihan juga itu nggak baik. Gitu. Yang kalian lakukan itu sudah melampaui batas sebenarnya. Cuman umat Islam itu di Indonesia itu terlampau sabar. Umat Islam begitu sabar. Kalian itu berlebihan kali. Bayangkan aja tuh. Buku yang kalian katakan itu firman Tuhan tuh, kalian sebut Alkitab itu sudah nyakitin hati kami loh. Alkitab itu adalah hak milik kepunyaan Al-Quran. Gak ada di luar itu. Kecuali kepada kitab-kitab yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Daud. Disebut Alkitab. Tapi yang ditulis Lukas, Markus, Matius itu sabarnya kami ini sabar kali. Sabar kali. Kalian kalau misalnya Al-Quran, Al-Quran ditulis di luarnya kitab Roma. Mungkin kalian senang. Ore, punya kita dipakai. Kami enggak. Kenapa? Kami menjaga kesucian kitab suci kami. Kalau kalian kitab misalnya Lukas, kami ambil untuk menutupi surah Yasin. Kitab Lukas, buka Yasin. Kalian enggak marah, pasti malah senang.
Boleh, kitab kita dipakai. Senang itu. Berbeda dengan kami. Kami tidak akan mungkin mau mengambil sampul Bible lalu kemudian kami pakai untuk kitab suci, nggak mungkin. Nggak mungkin. Dari kualitasnya udah ketahuan kali. Begitu saudara, ya. Jadi kenapa kita berdiskusi kayak gini? Karena kalian yang memulai. Kalian bisa menjalankan agama kalian dengan menggunakan bahasa Yunani, tapi kalian lebih cenderung kepada bahasa Quran. Bukti bahwa kalian tidak punya jati diri gitu loh. Halo, silakan Platus, Alberto, silakan. Dari agama mana ini? Saudara Bram, silakan. Selamat malam. Halo. Halo. Selamat malam. Buku Paulus kok disebut Alkitab? Iya teman. Diuruskan ngamuk, merasa tersakiti. Surah-surah Paulus disebut Alkitab. Padahal Alkitab itu nama lain Al-Quran, dipakai. Dibiarkan, giliran kita berdiskusi, ngamuk, gak terima. Halo, selamat malam. Halo. Banyak kali yang minta permintaan ini. Wow. Wih. Ya Allah. Wih. Apa ini? Kok bisa? Tumben-tumbennya. Halo saudara Kems, saudara Pian. Assalamualaikum bang, salah pencet bang. Masalah pencet, oke abangku, thank you. Salam kenal ya. Iya bang. Oke, siap, saudara Pian. Silakan saudara Kens. Halo. Halo. Semangat malam menjelang subuh. Halo, Halo juga. halo Bang Juma. Halo juga. Iya, ya. Dari mana ini bang? Katolik Protestan? Protestan Bang. Oke, boleh buka kamera silakan. Aduh, gelap Bang, gelap, gelap. Iya nggak masalah. Yang penting buka kameranya bang. Nanti nyalain lampu. Sabar ya Bang. Oke. Percaya kepada Yesus tidak binasa. Iya. Percaya loh ya. Kepada Yesus tidak binasa. Sebab orang-orang percaya itu, ya, yang dimaksud percaya kalau Yesus itu Mesias bagi kaumnya. Bukan percaya salib, tapi percaya bahwa Yesus utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Mana dia? Kok pada lari? Halo, selamat malam.
Halo? Cek. Saudara Jepri, selamat malam. Menjelang subuh. Subuh menjelang pagi. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum. Dari mana bang? Dari Aceh Bang. Saya simak di bawah Bang. Abang kasih like saya di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Makasih. Selamat malam semua teman-teman. Halo? Menerasi. Halo? Ego, selamat malam. Semangat malam. Tidak ada jawaban. Oke, yang lain silakan. Halo. Selamat malam. Adakah yang mau berdiskusi dengan baik, silakan. Halo. Selamat malam. Kayaknya sudah mulai ngantuk semua ini teman-teman. Yang naik pun sudah oleng dia. Baik teman-teman, kalau memang sudah tak ada lagi yang mau berdiskusi, kita tutup. Di kota saya juga sudah pukul 4. Halo, selamat malam, menjelang pagi. Halo. Halo, Halo. Assalamualaikum Bang Suma. Wassalam. Salam dari Padang Bang Suma. Salah pencet Siap. Bang Suma. Makasih bang. Salam kenal. Halo saudara. Ilyas. Semangat pagi. Pagi. Oke. Baik. Tidak mau bicara. Saudara Enda, apa kabar? Halo. Oke, juga tidak mau bicara juga. Baik teman-teman, kita tutup dulu ya. Di sini udah pukul 4 lewat. Insya Allah besok pagi, siang kita ketemu lagi. Ya, dengan tema-tema yang mungkin kalau tema ini masih menarik, silakan kita pertahankan. Mudah-mudahan teman-teman kita dari gereja bisa naik kemudian menjelaskan kepada kita, ya, supaya teman-teman ini bisa lebih paham lebih jauh gitu loh. Bahwa percaya kepada Yesus itu justru harusnya jangan disalib. Kalau percaya Yesus jangan disalib dong. Karena untuk memperoleh hidup kekal harus percaya Yesus. Nah, dengan percaya Yesus maka orang akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, justru penyaliban itu kok terjadi oleh karena tidak menginginkan orang percaya Yesus. Penyaliban itu terjadi agar orang-orang tidak percaya kepadanya. Ini kebalik. Harusnya penyaliban itu terhindarkan. Maksudnya penyaliban itu jangan diadakan gitu loh. Supaya Yesus dengan aman bisa melakukan penginjilan. Dengan Yesus aman melakukan penginjilan, maka banyak orang yang percaya.
Dengan banyak orang yang percaya kepadanya, maka banyak orang yang memperoleh hidup yang kekal. Karena salib ini adalah menghentikan misi Yesus ke bumi untuk menyelamatkan banyak orang berdasarkan daripada Yohanes 11, 45 sampai nomor 57. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih sekali lagi atas atensinya. Terima kasih atas dukungannya. Begitu juga yang ada di YouTube. Terima kasih banyak atas semua waktu, tenaga, dan sumbangsi yang diberikan kepada Bang Suma dalam melakukan edukasi terhadap anak bangsa kaitannya dengan perbandingan atau perbincangan atau dialog lintas agama. Insya Allah kita semua tetap sehat, panjang umur. Mudah-mudahan besok kita jumpa lagi dalam tema yang sama ya teman-teman. Tapi kalau misalnya ada masukan tema baru, ada hal yang menarik untuk dikaji, nanti tinggal ketik aja di bawah. Insya Allah kita akan bantu untuk menyampaikan. Tinggal sahabat menyampaikan apa temanya, Bang Suma yang akan mengulas isinya. Insya Allah kita bisa untuk itu. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf ketika ada kata atau ada perbuatan yang kurang berkenan. Saya Bang Suma memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kepada Momot, ya moderator saya, adik-adik saya, terima kasih sudah mempersamai saya di sini. Insya Allah apa yang menjadi visi misi daripada Apologet Islam Indonesia itu bisa berjalan dengan baik. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya teman-teman. Bye.